Selamat datang di channel ini, tempat kita bersama-sama mencari kedamaian dan kekuatan dalam setiap langkah hidup. Pernahkah kamu merasa kehilangan? Atau bahkan terjebak dalam masa lalu yang sulit untuk ditinggalkan? Jika iya, video ini akan membawa kamu pada perjalanan yang penuh harapan dan inspirasi. Jangan lewatkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bunda dan Ayah yang saya cintai. Semoga hari ini membawa kebahagiaan dan ketenangan bagi kita semua. Terima kasih sudah bergabung di channel ini, tempat yang penuh dengan cinta, harapan, dan inspirasi. Sebelum kita mulai, mari kita bersama-sama bersholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga dengan sholawat ini hati kita dilimpahi keberkahan dan ketenangan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad. Jika kamu merasa terinspirasi atau merasa ada sesuatu yang bermanfaat dari video ini, jangan lupa untuk menekan tombol subscribe. Dengan begitu, kamu tidak akan ketinggalan konten-konten yang penuh manfaat lainnya yang akan datang. Mari bersama-sama tumbuh dan belajar. Dan satu hal lagi, Bunda dan Ayah, mari kita bersama-sama memperbanyak sholawat. Tulis sholawat di kolom komentar sebagai bentuk rasa cinta kita kepada Rasulullah SAW. Setiap sholawat yang kita kirimkan, insya Allah akan membawa berkah untuk kita semua. Yuk, tulis sekarang di bawah. Arif terbangun pagi itu dengan harapan biasa. Namun, harapan itu berubah seketika saat ia menemukan istrinya, Nadia, terbaring lemah di ranjang, terengah-engah, dengan wajah yang pucat. Sudah seminggu terakhir Nadia tak enak badan. Tapi tak ada yang menyangka kalau kondisinya bisa begitu cepat memburuk. Saat Arif memegang tangannya, rasa dingin mulai menyelimuti seluruh tubuhnya. Nadia menghela napas berat dan hanya sempat mengucapkan, "Jaga Dinda baik-baik, ya." Lalu, tanpa sempat mengatakan lebih, Nadia menghembuskan napas terakhirnya. Seluruh dunia terasa runtuh bagi Arif. Kehilangan Nadia bukan hanya soal istri, tapi juga sahabat dan partner hidupnya. Mereka telah melewati begitu banyak suka dan duka bersama. Bahkan mereka membayangkan masa depan bersama Dinda, anak semata wayang mereka. Namun, semuanya hancur begitu saja. Pagi itu, setelah mengurus semua yang diperlukan, Arif hanya bisa menatap kosong keluar jendela. Semua yang ia miliki seakan memudar. Dinda, yang hanya berusia 5 tahun, tentu tidak mengerti betul apa yang sedang terjadi. Hanya saja, Arif bisa melihat di mata putrinya, ada rasa kebingungan dan ketakutan yang mendalam. Anak kecil itu bertanya dengan polos, "Kenapa ibu nggak bangun, Ayah?" Seperti ada pisau yang menusuk hati Arif, membuatnya merasa semakin terpuruk. Ia memeluk Dinda erat, berusaha menenangkan diri, tapi jauh di dalam hati, ia tahu bahwa hidup mereka tak akan pernah sama lagi. Hari-hari berlalu dengan kesendirian yang mencekam. Arif berusaha keras menjalani hidupnya, bekerja dari pagi hingga malam. Namun, di setiap langkahnya, ada kekosongan yang besar. Dinda, yang dulu ceria, sekarang lebih sering diam. Ia sering bertanya-tanya kapan ibunya akan kembali. Setiap kali mendengar tawa anak-anak lain yang memiliki ibu, Arif merasa begitu hampa. Sebagai ayah, Arif tahu bahwa ia harus kuat untuk Dinda. Tapi ia juga sadar bahwa ada hal-hal yang ia tidak bisa penuhi. Dinda membutuhkan kasih sayang dan kelembutan seorang ibu, yang tidak bisa digantikan dengan apapun. Dan saat itulah Arif menyadari satu hal yang menyesakan. Anaknya tidak hanya kehilangan ibu, tapi juga sosok yang bisa membimbingnya dalam perjalanan hidup. Arif memulai perjalanan emosional yang sulit, berjuang untuk menemukan jalan keluarnya. Ia tahu satu hal. Untuk bisa memberikan Dinda kehidupan yang lebih baik, ia harus berani membuka hati lagi. Tapi, apakah ia cukup berani melangkah maju, meskipun bayang-bayang kepergian Nadia selalu menghantui? Seminggu setelah kepergian Nadia, Arif merasa seperti berjalan dalam mimpi buruk yang tak berujung. Setiap pagi, ia terbangun dengan perasaan hampa. Rumah yang dulunya penuh tawa dan cerita, kini terasa begitu sepi. Dinda yang biasanya suka berlari-lari di rumah, kini hanya duduk diam, matanya kosong, seolah menunggu sesuatu yang tak kunjung datang. Arif melihatnya dengan hati yang berat. Anak sekecil itu, bagaimana bisa ia mengerti kehilangan yang begitu besar? Setiap kali melihat Dinda,
Arif merasa begitu terhimpit oleh rasa tanggung jawab yang luar biasa. Ia tahu bahwa sebagai seorang ayah, ia harus kuat. Namun, ia juga sadar bahwa ada bagian dari Dinda yang kosong. Bagian yang hanya bisa dipenuhi oleh sosok seorang ibu. Nadia adalah sosok yang begitu penuh kasih sayang. Ia selalu tahu bagaimana cara menenangkan Dinda ketika ia terjatuh. Bagaimana cara membuat makanan yang Dinda suka, bahkan cara memeluk Dinda dengan penuh kelembutan. Dan sekarang, semua itu hilang. Malam hari, saat Dinda tertidur, Arif sering terjaga, duduk di ruang tamu sambil memikirkan banyak hal. Ia mulai merasakan betapa besar tanggung jawab yang harus ia pikul sendirian. Dinda membutuhkan perhatian yang berbeda, sesuatu yang ia tidak bisa berikan sepenuhnya sebagai seorang ayah. Arif berusaha untuk menjadi sosok yang bisa menggantikan semua yang hilang, tapi ia tahu bahwa dirinya bukanlah seorang ibu. Terkadang, saat Dinda bertanya tentang ibunya, Arif merasa tak tahu harus menjawab apa. "Kapan ibu pulang, ayah?" Suara Dinda yang penuh harap menghancurkan hatinya setiap kali. Ia hanya bisa menjawab dengan senyuman pahit dan mengatakan, "Ibu sedang istirahat, nak. Nanti kita akan selalu bersama." Tapi, ia tahu, itu bukan jawaban yang bisa menghibur hati anaknya. Suatu sore, saat Arif sedang mengantarkan Dinda ke sekolah, ia melihat para ibu yang mengantarkan anak-anak mereka dengan penuh kasih sayang. Mereka berbicara dengan lembut, mengusap rambut anak-anak mereka, memberikan ciuman selamat tinggal. Semua itu mengingatkan Arif pada Nadia, pada sosok yang dulu ada untuk Dinda. Ia merasa seolah kehilangan arah, merasa seperti ada sesuatu yang hilang dalam hidupnya yang tak bisa ditemukan kembali. Malam itu, setelah Dinda tidur, Arif duduk di meja makan, melihat foto keluarga mereka yang terpasang di dinding. Ia tahu ia harus melakukan sesuatu, tapi hatinya bingung. Apakah mungkin ada seseorang yang bisa menggantikan sosok ibu dalam hidup Dinda? Apakah ia bisa menemukan seseorang yang bisa memberikan kasih sayang seperti yang diberikan Nadia? Sebuah pertanyaan besar yang kini terus menghantuinya. Arif memandang Dinda yang terlelap di kamarnya. "Aku akan mencari jalan untukmu, nak," bisiknya pelan. "Aku akan memastikan kamu bahagia, meski harus melalui segala kesulitan." Ia menyadari bahwa perjalanan ini bukan hanya tentang dirinya, tetapi juga tentang masa depan Dinda. Arif harus menemukan sosok yang tepat, seseorang yang bisa melengkapi hidup mereka. Arif tidak bisa lagi menahan perasaan yang terus menggerogoti dirinya. Setiap hari, ia merasa seperti berjuang melawan waktu, mencoba memberi yang terbaik untuk Dinda, namun selalu ada yang kurang. Tanggung jawabnya sebagai ayah begitu berat, dan meskipun ia berusaha keras untuk menggantikan semua yang hilang, ia tahu bahwa ada hal yang tak bisa ia penuhi. Dinda membutuhkan sosok ibu, seseorang yang bisa memberikan perhatian yang berbeda, yang penuh kasih sayang tanpa syarat. Beberapa bulan berlalu, dan Arif semakin merasa bahwa ia tidak bisa berjalan sendiri. Ia mulai bertanya-tanya, adakah cara untuk memberikan kebahagiaan kepada Dinda? Adakah seseorang yang bisa mengisi kekosongan yang ada? Di dalam hatinya, ia tahu bahwa untuk bisa memberikan Dinda kehidupan yang lebih baik, ia harus membuka hati lagi. Tapi bagaimana caranya? Apakah ia berani lagi untuk jatuh cinta setelah kehilangan besar ini? Suatu pagi, saat Arif tengah berbelanja kebutuhan rumah, ia bertemu dengan seorang tetangga baru di pasar. Namanya Laras, perempuan muda yang baru saja pindah ke desa mereka. Awalnya Arif hanya menyapanya secara biasa, tapi ada sesuatu yang berbeda dalam cara Laras berinteraksi dengan orang-orang sekitar. Ia tampak begitu ramah, murah senyum, dan begitu penuh perhatian pada anak-anak yang lewat di depannya. Arif tak tahu kenapa, tapi ia merasa ada kehangatan dalam diri Laras yang ia perlukan untuk anaknya. Hari-hari berlalu, dan Arif sering bertemu Laras di pasar atau di jalan-jalan desa. Setiap kali mereka berbicara, Arif merasa nyaman. Laras tampaknya memiliki aura yang menenangkan, dan meskipun baru mengenalnya, ia bisa merasakan bahwa Laras adalah orang yang penuh kasih. Namun, di balik perasaan itu, ada rasa takut yang menghantui Arif. Ia merasa bersalah jika mulai melibatkan orang lain dalam hidupnya, apalagi jika itu berarti ia harus membuka hati untuk seseorang selain Nadia. Di satu sisi, ia tahu betul bahwa Dinda membutuhkan perhatian yang penuh dari seorang ibu. Ia sering melihat betapa anaknya merindukan kasih sayang seorang wanita,
dan bagaimana Dinda terkadang bertanya tentang ibunya dengan tatapan kosong. Arif merasa semakin terjepit, berada di persimpangan jalan antara melanjutkan hidup sendirian atau memberi kesempatan bagi seseorang untuk menjadi bagian dari kehidupan mereka. Arif mencoba menenangkan dirinya. Ia mulai merenung dan bertanya pada diri sendiri, apakah ia bisa memberikan Dinda masa depan yang lebih baik jika ia tetap bertahan dalam kesedihan yang mendalam? Mungkin inilah saatnya untuk membuka lembaran baru. Ia tahu bahwa hidup terus berjalan, dan ia tidak bisa terus membiarkan rasa takut dan kesedihan menahan langkahnya. Dari pertemuan-pertemuan singkatnya dengan Laras, Arif merasa seperti ada secercah harapan yang datang. Namun, ia masih ragu. Ia tidak tahu apakah Dinda akan menerima Laras, atau jika Laras benar-benar siap untuk menerima beban kehidupan yang berat seperti ini. Namun, satu hal yang ia tahu pasti, Arif harus mengambil langkah pertama. Jika ia terus terjebak dalam kesedihan, ia akan kehilangan kesempatan untuk melihat anaknya tumbuh dengan kasih sayang yang seharusnya dimilikinya. Hari itu, seperti biasa, Arif pergi ke pasar untuk membeli bahan makanan. Dinda sudah masuk sekolah, dan ia memiliki sedikit waktu untuk dirinya sendiri. Saat berjalan melewati gerobak sayuran, pandangannya tertarik pada seorang wanita yang sedang berbicara dengan penjual sayur. Wanita itu, Laras, terlihat begitu alami dan penuh senyum. Meskipun baru tinggal di desa mereka beberapa minggu, Laras tampaknya sudah dikenal banyak orang. Arif berhenti sejenak, menunggu kesempatan untuk melanjutkan langkahnya. Namun kemudian ia melihat Dinda sedang berlari kecil ke arahnya. Dinda, yang begitu ceria meskipun sudah lama kehilangan ibunya, menghampiri Arif dengan tawa riangnya. Arif tersenyum sambil memeluk Dinda, dan tiba-tiba Laras mendekat dengan ramah. "Ah, kamu pasti ayahnya Dinda, kan?" tanya Laras dengan suara lembut, menyapa mereka. Arif sedikit terkejut, namun ia membalas sapaan itu dengan senyum tipis. "Iya, saya Arif," jawabnya singkat, sambil mencoba merespons dengan sikap sopan. Laras tersenyum lebar. "Dinda sangat lucu. Dia suka sekali membantu saya memilih sayuran." Dinda yang mendengar pujian itu langsung tertawa, lalu berkata, "Ibu Laras baik, ayah. Dia ngajarin aku cara milih wortel yang enak." Arif merasa sedikit canggung, namun sesuatu di dalam dirinya merasa hangat mendengar pujian untuk Dinda. Laras tampaknya memiliki cara yang berbeda dalam berinteraksi dengan anak-anak. Ada kelembutan dan kehangatan yang membuat Arif merasa nyaman, meskipun hanya beberapa kalimat singkat. "Kalau kamu butuh bantuan untuk apa saja, Arif, jangan sungkan," kata Laras sambil tersenyum. "Saya senang bisa membantu di sini, apalagi kalau ada yang bisa saya lakukan untuk Dinda." Arif mengangguk pelan. Sesuatu dalam dirinya mulai terasa. Entah kenapa, ia merasa ada sesuatu yang berbeda dengan Laras. Mungkin itu hanya perasaan sesaat, atau mungkin ada sesuatu yang lebih. Setelah beberapa percakapan singkat, Laras akhirnya pamit dan melanjutkan belanjaannya. Namun, Arif dan Dinda tetap berdiri di sana, saling berpandangan dengan tatapan yang tak bisa dijelaskan. Malam itu, Arif merenung. Laras, perempuan yang baru saja ia kenal, meninggalkan kesan yang cukup dalam di hatinya. Ia tahu betul bahwa membuka hati untuk orang baru tidaklah mudah, terutama setelah kehilangan seperti ini. Namun, entah mengapa, ia merasa Laras memiliki kualitas yang ia butuhkan dalam hidupnya. Kualitas yang bisa memberi Dinda kasih sayang yang selama ini hilang. Arif teringat wajah Dinda yang ceria saat berbicara tentang Laras. Apa ini artinya? Apa mungkin? Gumamnya pelan, tapi ia tidak tahu jawabannya. Dinda membutuhkan seorang ibu, dan mungkin Laras bisa menjadi sosok itu. Namun, apakah Arif siap untuk membuka hatinya lagi? Saat itu, Arif merasa seperti berada di persimpangan jalan yang sulit. Ia harus memutuskan apakah ia akan memberi kesempatan kepada Laras untuk menjadi bagian dari hidup mereka, ataukah ia akan tetap terjebak dalam kenangan masa lalu, dalam bayang-bayang Nadia. Malam itu, seperti biasa, Arif duduk di ruang tamu, matanya menatap kosong keluar jendela. Hanya ada cahaya lampu remang-remang yang menerangi ruang tamu kecil mereka. Dinda sudah tidur, tenang dengan selimut yang melingkari tubuh kecilnya. Arif seringkali merasa kesepian di malam hari, meskipun di sekitarnya ada banyak kenangan tentang keluarga yang dulu lengkap. Ia teringat pada Nadia,
istrinya yang kini hanya ada dalam foto dan bayangan. Setiap kali ia memandang foto keluarga di dinding, sebuah rasa perih menghimpit dada. Gambar itu diambil beberapa tahun lalu, ketika mereka masih tersenyum bahagia di tengah kebersamaan. Nadia, yang selalu bisa membuat segala sesuatu terasa ringan, begitu penuh kasih, dan Dinda yang sekarang tumbuh menjadi anak yang cerdas dan penuh rasa ingin tahu. Semua kenangan itu sekarang seolah menjadi beban yang tidak bisa ia lepaskan. Arif merasa bersalah. Bagaimana bisa ia berpikir untuk memberi ruang bagi orang lain, untuk menerima cinta setelah apa yang telah terjadi? Bukankah itu berarti ia mengkhianati kenangan terhadap Nadia? Bukankah itu berarti ia melupakan semua yang mereka perjuangkan bersama? Namun, di sisi lain, ia juga merasa terhimpit oleh rasa takut. Dinda, meski terlihat bahagia, sangat membutuhkan seorang ibu. Arif menyadari itu dengan sangat jelas. Ada banyak hal yang tidak bisa ia penuhi sebagai ayah. Ada kelembutan, perhatian, dan kasih sayang seorang ibu yang tidak bisa digantikan hanya dengan pelukan ayah. Arif merasa bersalah karena tidak bisa memberikan hal itu, meskipun ia sudah berusaha keras. Setiap kali Dinda bertanya, "Ayah, kenapa ibu nggak pernah datang?" Arif merasa jantungnya seperti terhenti. Ia ingin sekali menjawab, ingin sekali mengatakan bahwa ibunya tidak akan pernah kembali. Namun, ia tak mampu. Jawaban itu terlalu berat, bahkan untuk dirinya sendiri. Jadi, ia hanya bisa berbohong. Ibu sedang pergi beristirahat. Nak, kita akan selalu bersama. Semakin lama, Arif semakin merasa bahwa dirinya tidak cukup kuat. Apakah ia akan terus menjalani hidup seperti ini, sebagai seorang ayah yang berusaha sebaik mungkin, tetapi tetap merasa bahwa ia tidak bisa memberikan yang terbaik bagi anaknya? Rasanya, meskipun ia bekerja keras, mengurus rumah, dan memenuhi kebutuhan sehari-hari, ia tetap merasa hampa. Kehilangan Nadia bukan hanya soal kehilangan pasangan hidup, tapi juga kehilangan kemampuan untuk memberikan segala sesuatu yang terbaik untuk Dinda. Pikiran tentang Laras datang kembali. Arif tahu bahwa ia tidak bisa menolak perasaan itu selamanya. Laras adalah seseorang yang bisa memberi Dinda sesuatu yang sudah lama hilang. Kasih sayang seorang ibu. Tetapi, ketakutan itu selalu datang kembali. Apakah ia bisa mempercayai Laras? Apakah Dinda akan menerima Laras sebagai sosok ibu? Ataukah ia akan merasa terluka? Dan yang paling menakutkan bagi Arif, apakah ia akan benar-benar siap untuk membuka hatinya lagi? Ia menatap ke arah kamar Dinda. Anak itu terbaring dengan tenang, tak tahu betapa besar beban yang ada di hati ayahnya. "Dinda, maafkan ayah," bisiknya, merasa tertekan oleh perasaan yang tak bisa ia ungkapkan. Ia menyadari, apapun yang terjadi, ia harus memutuskan. Terjebak dalam kenangan hanya akan membuatnya semakin terpuruk, sementara Dinda membutuhkan masa depan yang lebih baik. Namun, Arif belum tahu apakah ia akan mampu mengambil langkah itu. Apakah ia akan bisa memberikan kesempatan untuk cinta baru? Ataukah ia akan terus terbelenggu dalam rasa takut yang tak kunjung hilang? Hari-hari berlalu, dan Arif merasa hatinya semakin berat. Setelah beberapa kali bertemu dengan Laras, sesuatu dalam dirinya mulai berubah. Laras bukan hanya perempuan yang baik, tetapi ada sesuatu yang lebih. Sesuatu yang membuat Arif merasa nyaman dan diterima. Namun, meskipun ia mulai merasa ada kemungkinan baru, rasa takut masih menggelayuti dirinya. Bagaimana bisa ia mengajak Laras untuk masuk ke dalam kehidupan mereka yang sudah penuh dengan kenangan? Bagaimana Dinda akan merespons kehadiran sosok ibu baru di hidupnya? Namun, saat Dinda mulai menghabiskan waktu lebih sering dengan Laras, Arif mulai melihat perubahan yang positif. Dinda yang biasanya pendiam dan sering melamun, kini mulai kembali ceria. Setiap kali Laras datang mengunjungi mereka, Dinda tampak lebih hidup, lebih bahagia. Laras tidak hanya ramah, tetapi juga sabar. Ia tahu bagaimana cara berinteraksi dengan Dinda, bagaimana menanggapi setiap pertanyaan anak kecil dengan kelembutan yang luar biasa. Seperti yang pernah Dinda katakan sebelumnya, "Ibu Laras baik, ayah. Dia ngajarin aku banyak hal." Arif sering melihat mereka berdua, Laras dan Dinda, bercanda, tertawa bersama. Ada kehangatan di sana, yang dulu hanya ia rasakan bersama Nadia. Melihat mereka bersama, hatinya terasa lebih ringan.
Dinda membutuhkan ibu, dan Laras bisa menjadi sosok itu. Namun, apakah ia benar-benar siap untuk menerima kenyataan bahwa Laras mungkin akan menjadi ibu baru bagi Dinda? Apakah Dinda akan benar-benar bisa menerima Laras sebagai sosok ibu? Pagi itu, setelah Laras dan Dinda bermain bersama di halaman rumah, Arif duduk di teras sambil menunggu mereka kembali. Dinda berlari menuju Arif, wajahnya penuh senyum. Ayah, Ibu Laras ngajarin aku cara melukis. Lihat, aku buat gambar bunga. Dinda memperlihatkan gambar kecil yang ia buat dengan warna cerah, matanya berbinar-binar penuh kebanggaan. Arif merasa hangat melihatnya, tetapi di dalam hatinya, ada perasaan yang sulit dijelaskan. Apa yang harus ia lakukan sekarang? Apakah ia siap untuk membuka hatinya kepada Laras? Saat Laras mendekat, Arif bisa melihat senyumnya yang tulus, senyum yang memberinya harapan. Dinda sangat berbakat, kata Laras dengan lembut. Aku senang bisa menghabiskan waktu bersamanya. Arif tersenyum, namun rasa ragu itu kembali muncul. Ia merasa bersalah karena mulai membuka hati untuk Laras, merasa khawatir jika Dinda akan merasa canggung atau bahkan terluka karena perubahan ini. Tetapi, saat malam tiba dan Dinda tidur di kamar, Arif duduk termenung. Ia merenung tentang apa yang sudah terjadi dalam hidupnya. Apakah ia terlalu takut untuk bergerak maju? Apakah ia terlalu lama terjebak dalam kenangan yang akhirnya hanya menyakitkan? Ia tahu, jika ia terus menahan diri, Dinda akan terus merasa kehilangan sosok ibu. Dinda layak mendapatkan perhatian dan kasih sayang yang penuh, dan Laras, dengan segala kelembutannya, bisa memberikannya. Arif berdiri, menatap foto keluarga mereka yang masih tergantung di dinding. Ia tahu bahwa hidup mereka tidak akan pernah sama lagi. Kehilangan Nadia adalah luka yang dalam, tapi ia tidak bisa terus hidup dalam bayang-bayang itu. Arif harus memilih untuk maju, untuk memberikan Dinda kehidupan yang lebih baik, untuk memberikan Dinda kasih sayang seorang ibu. Dan mungkin, justru dengan membuka hati untuk Laras, ia bisa memberi Dinda kebahagiaan yang selama ini ia impikan. Arif tahu, keputusan besar itu sudah dekat. Ia hanya perlu menemukan keberanian untuk melangkah. Setelah beberapa bulan mengenal Laras lebih dalam, Arif akhirnya merasa bahwa ia harus membuat keputusan besar. Perasaan yang sudah terpendam mulai menggerogoti pikirannya. Dinda, yang dulu tampak hilang arah, kini mulai menemukan kembali senyum di wajahnya setiap kali Laras datang. Mereka berdua, meskipun belum ada kata resmi, sudah seperti ibu dan anak. Namun, di dalam hati Arif, keraguan masih terus mengganggu. Hari itu, setelah Laras mengajarkan Dinda cara melukis di taman belakang rumah mereka, Arif duduk di teras sambil menatap mereka. Dinda, dengan mata berbinar, tampak begitu bahagia saat menunjukkan gambar-gambar yang ia buat. Laras, dengan senyum lembutnya, memuji setiap karya Dinda, memberikan perhatian penuh yang sangat dibutuhkan oleh anak kecil itu. Di sana, Arif bisa melihat betapa Laras telah mulai menjadi bagian dari hidup mereka, menjadi bagian yang tidak bisa digantikan oleh siapapun. Namun, meskipun begitu banyak kenangan indah yang terbentuk, ada satu hal yang terus menghantui Arif. Apakah Dinda benar-benar siap menerima Laras sebagai ibu baru? Apakah ia bisa melihat Laras tanpa merasa kehilangan sosok ibunya? Arif khawatir jika keputusan ini akan menyakiti hati Dinda. Meskipun ia tahu bahwa Dinda butuh sosok ibu yang bisa memberinya kasih sayang tanpa batas. Malam itu, setelah Dinda tidur dengan lelap, Arif duduk sendiri di ruang tamu. Ia memikirkan hidupnya yang sudah sangat berbeda. Seiring berjalannya waktu, ia semakin menyadari bahwa ia tak bisa terus hidup dalam kenangan. Meskipun Nadia selalu ada di dalam hatinya, Arif tahu bahwa ia harus memberikan masa depan yang lebih baik untuk Dinda. Kehidupan mereka tidak akan kembali seperti dulu, tetapi itu tidak berarti mereka tidak bisa menemukan kebahagiaan baru. Arif menatap foto keluarga yang terpasang di dinding. Ia bisa merasakan kehadiran Nadia dalam setiap sudut rumah ini, namun ia juga tahu bahwa ia tidak bisa terjebak selamanya dalam kenangan itu. Dinda, anak yang sangat ia cintai, membutuhkan masa depan yang lebih cerah, dan Laras mungkin bisa menjadi bagian dari itu. Tapi, ada satu hal yang harus Arif putuskan. Apakah ia siap memberikan kesempatan kepada Laras untuk menjadi bagian dari hidup mereka? Ataukah ia akan terus melawan perasaan ini? Arif tahu bahwa ia harus mengambil langkah ini dengan hati yang tulus.
Aku harus memutuskan, pikirnya. Aku harus memberikan Dinda ibu yang ia butuhkan, dan aku juga harus membuka hatiku untuk kesempatan kedua. Dengan tekad yang mulai menguat, Arif memutuskan untuk berbicara dengan Laras. Malam itu, ia mengajak Laras duduk bersama di teras, di bawah sinar bulan yang lembut. Laras, yang sudah lama merasakan kedekatan antara mereka, menatap Arif dengan penuh pengertian. Ada yang ingin kubicarakan, Laras, kata Arif dengan suara lembut namun tegas. Aku tahu kita sudah melalui banyak hal bersama, dan aku sudah mulai merasa bahwa kamu mungkin bisa menjadi bagian dari hidup kami. Aku ingin memberikan Dinda kehidupan yang lebih baik, dan aku percaya kamu bisa memberikan kasih sayang yang ia butuhkan. Laras terdiam sejenak, matanya berkaca-kaca. Arif, ujarnya pelan, aku sudah siap, jika kamu dan Dinda membutuhkan aku. Aku ingin menjadi bagian dari kehidupan kalian. Malam itu, Arif merasa seperti ada beban yang mulai terangkat dari pundaknya. Keputusan besar itu sudah dibuat. Ia tahu bahwa hidupnya akan berubah, tetapi ia merasa lebih siap untuk menghadapi segala kemungkinan yang ada. Hari itu, Arif merasa ada sesuatu yang berbeda. Matahari terbenam dengan perlahan, dan udara sore itu terasa lebih segar dari biasanya. Setelah percakapan panjang yang penuh kehangatan dengan Laras malam sebelumnya, ia merasa lebih yakin dengan langkah yang akan diambil. Tidak ada lagi rasa takut yang menggelayuti hatinya, hanya ada harapan dan rasa tanggung jawab yang semakin besar untuk memberikan yang terbaik bagi Dinda. Arif memutuskan untuk melangkah maju dan memberikan kesempatan kepada Laras untuk menjadi bagian dari kehidupan mereka. Mereka mengatur sebuah pertemuan kecil di rumah, hanya keluarga inti dan beberapa orang terdekat. Meskipun perasaan cemas masih ada, Arif yakin bahwa keputusan ini adalah yang terbaik untuk Dinda, meskipun ia harus melepas kenangan lama. Dinda, yang biasanya ceria dan penuh tawa, tampak lebih tenang hari itu. Arif bisa melihat kecemasan di mata anaknya, namun Dinda tidak berkata apa-apa. Laras, dengan penuh kelembutan, duduk di sampingnya, menggenggam tangan kecil Dinda. Dinda, kata Laras dengan suara yang lembut, aku ingin menjadi teman yang baik buat kamu. Aku ingin membantu ayahmu merawat kamu dan memberi kamu banyak kasih sayang, seperti yang selalu kamu butuhkan. Dinda hanya menatap Laras dengan tatapan serius, seolah mencerna setiap kata yang keluar dari mulut Laras. Arif bisa merasakan ketegangan di udara, namun ia tahu bahwa ini adalah langkah pertama menuju kehidupan baru mereka. Ia menggenggam tangan Dinda dan berkata, Dinda, ayah ingin kamu tahu bahwa kita akan selalu bersama. Ibu Laras tidak akan menggantikan ibu yang dulu, tapi dia akan ada untuk kita, untuk kamu, memberikan kasih sayang yang kamu butuhkan. Dinda akhirnya menunduk, matanya mulai berkaca-kaca. Arif merasa hatinya sakit melihat putrinya begitu terluka, namun ia tahu bahwa keputusan ini bukan hanya untuk mereka berdua, tapi untuk kebahagiaan masa depan Dinda. Akhirnya, Dinda mengangkat wajahnya dan dengan suara yang hampir berbisik, berkata, aku ingin ayah bahagia. Kalau Ibu Laras bisa membuat ayah bahagia, aku juga ingin ayah bahagia. Air mata mulai menggenang di mata Arif. Ia memeluk Dinda dengan erat, merasakan betapa beratnya beban yang mereka hadapi. Namun, dalam pelukan itu, ada perasaan yang mendalam, perasaan bahwa mereka akan mulai menulis kisah baru bersama. Mungkin, Dinda belum sepenuhnya siap, tapi ia mulai membuka hati untuk Laras, untuk ibu baru dalam hidupnya. Hari itu, Laras resmi menjadi bagian dari keluarga kecil mereka. Mereka tidak segera menikah, namun keputusan untuk membangun hidup bersama sudah diambil. Arif dan Laras mulai merencanakan masa depan mereka, menyusun impian baru, dan yang paling penting, memberikan Dinda kehidupan yang lebih penuh dengan kasih sayang. Meskipun perjalanan ini baru dimulai, Arif merasa lebih kuat, lebih siap, dan lebih percaya bahwa mereka bisa melalui apapun bersama. Kehidupan mereka tidak akan pernah sama lagi, tetapi itu tidak berarti bahwa mereka tidak bisa menemukan kebahagiaan yang baru. Dengan Laras, Arif merasa bahwa Dinda akhirnya mendapatkan sosok ibu yang bisa memberikan kasih sayang tanpa syarat, dan mereka bisa mulai mengukir cerita baru. Kehilangan adalah bagian dari hidup, tetapi begitu juga dengan kesempatan baru untuk mencintai dan dihargai. Arif menatap Dinda dan Laras yang sedang duduk bersama di halaman belakang rumah mereka, tertawa bersama. Kita akan baik-baik saja,
gumamnya, percaya bahwa mereka benar-benar akan menemukan kebahagiaan yang mereka cari selama ini. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa subscribe, like, dan aktifkan lonceng notifikasi agar kamu tidak ketinggalan kisah-kisah menarik lainnya. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Jangan lupa tulis sholawat dan doa di kolom komentar untuk Nabi Muhammad SAW, agar kita semua mendapatkan keberkahan dan rahmatnya. Jangan ragu untuk berbagi pendapat dan pengalaman kamu tentang cerita ini di bawah ya.